Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar, hamdan yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, yang kami hormati para sesepuh, guru-guru kita, alhamdulillah bisa hadir menemani kita di majelis ini. Bapak Ketua Takmir berikut jajarannya dan seluruh Bapak Ibu yang hadir dan semua yang terlibat di dalam terselenggaranya acara ini, mudah-mudahan semuanya diberi pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Di sini kita insya Allah sambil menunggu buka puasa, kita manfaatkan untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita ada yang ini puasa yang kedua dari Ayyamul Bid. Alhamdulillah, tinggal 1 hari lagi besok, jadi 3 hari. Mungkin di antara kita juga ada yang kemarin belum sempat puasa, jadi hari ini puasa Seninnya. Alhamdulillah. Mungkin juga nanti ada yang hadir ikut dan tidak puasa, tapi sudah kena semangatnya, insya Allah. Mudah-mudahan bulan depan puasa Ayyamul Bid atau pekan depan puasa Senin. Nah, insya Allah mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Baik, Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Masih dalam suasana Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita semuanya berbahagia, senang dengan kelahiran Nabi. Bahkan bukan hanya kita umat Islam yang bahagia, tapi seluruh alam semesta juga berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal perkara ada sebagian yang membuat acara khusus, sebagian lagi tidak mengadakan, itu urusan yang lain. Tapi untuk bahagia, kita semua berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah, "Qul bi fadlillah," katakanlah terhadap karunia
dari Allah, wa bi rahmatihi dan terhadap rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu. Dengan semua itu falyafrahu, hendaklah kita semua berbahagia. Makanya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengomentari ayat ini, memang dikenal Ibnu Abbas itu mufassir, bukan hanya mufassir di kalangan umat, bahkan secara khusus di kalangan sahabat itu mufassirnya itu Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat kalau tidak paham Al-Quran bertanyanya kepada Ibnu Abbas. Bahkan sekelas Umar bin Khattab sekalipun itu diriwayatkan juga kalau tidak paham suatu ayat nanyanya ke Ibnu Abbas. Nah, ini berkah dari semenjak kecil didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibnu Abbas waktu kecil itu didoakan oleh Rasulullah. Nah, doanya masyhur, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, ini waktu Ibnu Abbas kecil didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikan anak ini faqih, faham agama dengan pemahaman yang dalam, wa 'allimhu ta'wil. Nah, dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Makanya begitu besar Ibnu Abbas menjadi salah satu ulama, bahkan ulama di kalangan para sahabat, khususnya dalam bidang tafsir Al-Quran. Dan banyak sekali tabi'in yang dicetak oleh Ibnu Abbas ini. Nah, ini Nabi kalau ketemu anak kecil itu didoakan. Seperti Nabi ketika ini siapa namanya, Anas bin Malik. Anas bin Malik waktu kecil juga didoakan oleh Nabi. Kalau Anas doanya malah banyak. Allahumma katsir malahu wa waladahu wa tawwil umrahu waghfir dzunubahu. Masya Allah. Ini ada anak kecil Anas bin Malik didoakan Nabi 4 hal dan semuanya dikabulkan oleh Allah. Allahumma katsir malahu, ya Allah banyakkan hartanya anak ini. Jadi tidak apa-apa mendoakan orang banyak harta. Kalau yang didoakan banyak harta, orang baik kan insya Allah hartanya manfaat. Wa tawil wa waladahu, banyakkan anak keturunannya. Wa tawil umrohu, dan panjangkan usianya. Wa fir dzunubahu, dan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini 4 hal Nabi doakan untuk Anas bin Malik dan semuanya dikabulkan oleh Allah. Ketika dewasa, Anas menjadi salah satu sahabat yang kaya raya. Ketika meninggal, Anas meninggalkan banyak anak keturunan sampai 100 lebih. Kemudian beliau juga panjang usianya, ada yang menyebut 115 tahun. Nah, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita ketemu anak kecil, nah mboten dililing mawon, Pak, tapi juga didoakan yang baik-baik. Nah, itu biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang berkomentar ini adalah Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi sebagai ahli menjelaskan maksud dari Al-Quran. Nah, ketika ayat ini, nah,
Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Ibnu Abbas, bi fadlillah, terhadap keutamaan Allah. Fadlullah yang dimaksud di ayat ini kata Ibnu Abbas adalah al-ilmu, ilmu pengetahuan. Ini adalah keutamaan anugerah dari Allah yang luar biasa. Makanya kita hadir di majelis ilmu itu suatu anugerah yang perlu kita syukuri. Karena ilmu itu adalah keutamaan anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umat ini. Wa bi rahmatihi, dan kepada rahmat Allah. Nah, kata Ibnu Abbas, rahmat Allah yang dimaksud di ayat ini adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu berbahagialah kalian semua. Nah, maka kita sangat berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Dan ini kata beliau, kata Ibnu Abbas, kenapa kok rahmat Allah ini maksudnya adalah Nabi Muhammad? Nah, ini sebagaimana termaktub di dalam ayat yang sangat masyhur di surat Al-Anbiya itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi alam semesta. Nah, oleh karena itu kita semua berbahagia dengan lahirnya Nabi. Kita senang dan tentu saja kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Sahih Muslim, Nabi pernah berpesan begini kepada seorang sahabat. Idza ahabba ar-rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu fillah. Nah, ini kata Nabi. Idza ahabba ar-rajul akhahu. Kalau ada seseorang yang mencintai saudaranya, falyukhbirhu, maka sampaikan kepadanya, beritahu, annahu yuhibbuhu fillah, bahwa dia mencintainya karena Allah. Nah, katakan uhibbuka fillah, saya mencintai saudara karena Allah. Makanya insya Allah seluruh yang hadir ini kita semua saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang penting lagi kita sampaikan, kita ikrarkan, kita proklamasikan bahwa kita semua yang hadir di masjid ini, kita semua mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah kita semua ini termasuk muhibbin, pecinta Nabi, orang-orang yang mencintai Nabi. Nah, lalu apakah cukup dengan pengetahuan, dengan mengatakan bahwa kita mencintai Nabi? Lalu apa buktinya? Nah, orang mudah mengatakan cinta Nabi, cinta Nabi. Tapi aplikasinya apa? Bukti konkretnya apa? Tentu saja bukti konkret dari kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan ittiba, mengikuti jalannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejak langkah beliau, melanjutkan perjuangan dakwah beliau, mengerjakan perintah-perintah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ini adalah bukti konkret bahwa kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Cak Pang, nah ini puasa Ayyamul Bid ini bukti real kita mencintai Nabi. Kita puasa Senin, ini adalah sunnah Nabi, bukti nyata kita mencintai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini patokannya, cinta beneran apa enggak, itu kita laksanakan ini apa tidak. Kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa-apa yang dibawa oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, fakhudhuhu, segera laksanakan, ambil, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi segera buang, tinggalkan, jangan dilakukan. Nah, itu realnya begitu mencintai Nabi. Makanya kata Allah di surat Ali Imran, di mana qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalian bukan hanya akan dicintai Nabi, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Nah, itu konkretnya kita hubbun Nabi, mencintai Nabi itu dengan menjalankan ajaran-ajaran Nabi, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi. Kalau di dalam syairnya, bait syairnya Imam Syafi'i itu, apa kata beliau? Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Nah, itu syairnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu, sekiranya cintamu itu tulus, jujur, serius mencintai, la ata'tahu, pasti kamu akan mentaatinya, menurutinya. Nah, innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena orang yang mencintai pasti akan mentaati, menuruti orang yang dicintai. Nah, kalau serius kita mencintai Nabi, maka buktinya itu adalah kita mengikuti ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta. Nah, kalau kita sudah mencintai, nah nanti akan kita, efeknya akan kita bawa sampai ke akhirat nanti. Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, ini muttafaqun alaih, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Nah, kalau di dunia cintanya kepada siapa yang diidolakan, fans berat, ternyata yang diidolakan orang kafir misalkan, dia sampai ke bawah nanti ke kiamat kumpul sama orang itu. Naudzubillah. Tapi kalau idola kita yang kita ikuti, kita ngefans adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah di mana lagi nanti di akhirat kalau bukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita terus berusaha tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, pada anak-anak kita, keluarga kita, rasa cinta kepada Nabi, dan dibuktikan dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat Allah berkenan mempertemukan kita, mengumpulkan kita dengan idola kita, panutan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbekal cinta dan mengikuti ajaran-ajaran beliau.
Nah, ini tinggal sekitar 10 menit lagi nggih waktunya. Mungkin satu hadis lagi yang ada di Sahih Muslim. Disebutkan di sana bahwa nanti orang pertama yang memasuki membuka pintu surga itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Ada ratusan ribu nabi, ada ratusan rasul, tapi yang diizinkan oleh Allah pertama kali masuk surga itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan di sana bahwa ketika Nabi sudah sampai di depan gerbang surga, babul jannah, yarhamukallah, itu al-khazin, malaikat penjaga pintu surga itu bertanya, man anta, kamu siapa? Entah memang tidak tahu atau sekedar basa-basi, ini malaikat nanya begitu, kamu siapa? Faqala Muhammad, saya Muhammad. Langsung berteriak itu malaikat, bika umirtu Allah aftah li ahadin qabla. Wa ya Muhammad, kamulah yang aku tunggu-tunggu selama ini. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka gerbang surga ini kepada siapapun sebelum kamu datang. Masya Allah, itu Nabi kita Muhammad. Nah, begitu Nabi Muhammad datang, lalu dibukakan oleh malaikat, Nabi Muhammad masuk surga. Orang pertama masuk surga Nabi Muhammad, dan di belakang Nabi ada rombongan umatnya masuk mengikuti Nabi Muhammad masuk di surga. Nah, mudah-mudahan dan kita pastikan bahwa seluruh yang hadir di masjid ini mudah-mudahan insya Allah termasuk di antara rombongan yang berjalan bersama Nabi kelak memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita ini dan seluruh amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.